warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, Ibu akan mengabsen siapa yang tidak hadir hari ini. Iya, Bu. Jadi masuk semua ya. Iya, Bu. Baik, kita tadarusan dulu ya surat Al-Fatihah. Oke, mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat, pekan lalu kita belajar materi apa? Perkembangan Islam di Afrika, Amerika, dan Eropa. Masih ingat ya? Berarti pada belajar semua dong ya? Iya, Bu. Kan rajin, Bu. Mantap. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita judulnya materi kita hari ini ialah Pusat Peradaban dan Tokoh-tokoh Dunia Islam Modern sampai Kontemporer. Jadi setelah mempelajari materi ini, murid-murid diharapkan bisa mengetahui apa saja kemajuan dan kemunduran dari peradaban Islam dunia modern sampai kontemporer, dan juga diharapkan siswa mengenal tokoh-tokoh dunia Islam modern sampai kontemporer. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membaca buku halaman bab 7 ya, halaman berapa ini? Halaman 184. Silakan dibaca bukunya ya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, sudah dibaca bukunya? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan menayangkan slide PowerPoint. Ibu harap kalian mengamati. Oke. Oke, amati ya. Nah, ya. F5. Oke, diamati ya. Nah, sudah ya. Ya, Bu. Nah, setelah mengamati PowerPoint ini, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Fenty, silahkan. Apa yang ingin Negara ditanyakan? apa aja, Bu, yang mengalami perkembangan dalam modern dan kontemporer? Nah, dijelaskan ya, negara-negara yang berkembang dalam peradaban Islam modern dan kontemporer. Ada Baghdad. Baghdad itu tempatnya di Irak. Lalu ada Kairo, Mesir. Baghdad, Mesir. Lalu setelah itu ada Turki dan juga ada Isfahan dari Persia. Pertama Baghdad. Jadi Baghdad itu didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Jadi dalam pembangunan kota ini, Khalifah itu mempekerjakan banyak ahli bangunan. Ada arsitektur, ada tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, dan lain-lain. Kayak kita mau membangun gedung, bangun rumah, bangun gedung. Mereka itu semua didatangkan, jadi mereka itu datang dari Syria, Mosul, Basrah, Kufah, yang sekitar jumlahnya itu 100.000 orang. Jadi kotanya berbentuk bundar, dan di sekeliling bangun itu ada tembok-tembok besar dan juga tinggi. Dan di sebelah luar dinding tembok itu ada parit besar yang fungsinya itu sebagai saluran air dan juga sebagai benteng.
Jadi ada 4 buah pintu gerbang di seputar kota Baghdad ini. Jadi untuk orang yang ingin masuk kota, 4 pintu gerbang itu ialah Bab Al-Kufah, Al-Syam, Basrah, dan Al-Khurasan. Nah itu dari bentuk kotanya. Nah sedangkan awal berdirinya kota Baghdad di Irak ini udah jadi pusat peradaban dan kebangkitan dari ilmu pengetahuan. Jadi itulah sebabnya Philip K. Hitti menyebutnya sebagai kota intelektual. Kota Baghdad ini semakin masyhur karena perannya itu sebagai pusat peradaban dan perkembangan kebudayaan Islam. Jadi banyak ilmuwan dari beberapa daerah datang ke kota Baghdad ini untuk mendalami ilmu pengetahuan. Jadi masa keemasan kota Baghdad terjadi pada zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan anaknya Al-Makmur. Jadi kota ini kayak memancar kayak budaya peradaban Islamnya itu ke seluruh dunia. Kayak seperti politik, supremasi ekonomi, dan juga aktivitas intelektual merupakan keistimewaan dari kota Baghdad ini. Populasi penduduk di Baghdad itu kisaran 300.000 hingga 500.000 pada abad ke-9. Jadi pertumbuhan pusat Baghdad ini di masa-masa awal ini mulai melambat akibat persoalan kekhalifahan, termasuk ibu kotanya itu pindah ke Samarra. Jadi hilangnya provinsi paling barat dan paling timur di masa politik itu dipolitik oleh Buwayhid Iran dan bangsa Turki Seljuk. Yang kedua yaitu Kairo. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah meliputi Afrika Utara, Sisilia, dan Syria. Jadi berdirinya kota Kairo ini sebagai ibu kota kerajaan Kairo selesai lengkap dengan istananya, yaitu Al-Sikili mendirikan Masjid Al-Azhar pada 17 Ramadan. Lalu kota Persia, Isfahan, itu kota yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Syafawiyah. Persia itu ciri-ciri kebudayaannya itu ada arsitektur, ada kesenian. Jadi arsitektur sama kesenian itu khas sehingga mampu dijadikan alat pengembangan agama Islam dari periode Islam modern dan kontemporer. Jadi pengelompokan agama di Persia itu banyak mendapat perhatian dari pihak Arab karena pengelompokan itu sangat baik dan praktis dengan dua cara kehidupan, yaitu Syiah dan Sunni. Lalu yang terakhir ialah Turki. Jadi pada tahun 2000 muncul cendekiawan Muslim yang namanya Harun Yahya, yaitu beliau itu mampu melakukan perlawanan terhadap sekularisme melalui beberapa pemikiran dan dalam bidang yang lain. Jadi di kawasan Turki ini di dalam aspek budaya dan sosial banyak dihuni suku Kurdi. Jadi suku Kurdi itu sering melakukan pemberontakan terhadap kebijakan publik karena mereka itu memiliki perbedaan dari segi agama dalam bidang agama. Jadi dalam aspek agama itu masyarakat Turki itu bisa berkembang dan mengembangkan ajaran Islam karena punya dua mazhab, yaitu ajaran Islam Sunni dan Syiah. Dan masing-masing dari mazhab itu pemimpinnya bergerak dalam bidang masing-masing tanpa mengganggu aktivitas antara keduanya. Dan juga di dalam arsitektur di Turki itu masjid-masjid itu dibangun untuk membuktikan bahwa Turki itu udah maju keislamannya. Jadi memang masjid itu ciri dari kota Islam, ciri tempat kaum muslim itu mendapat fasilitas lengkap untuk menjalankan agama Islam ini. Jadi masjid itu arsitekturnya indah, yang indah itu Masjid Agung Al-Muhammadi atau Masjid Agung Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Abu Ayyub Ansari, yaitu di masjid ini itu tempat pelantikannya para Sultan Utsmani. Dan juga Masjid Bayazid dengan gaya Persia dan Masjid Sulaiman Al-Qanuni. Baiklah, setelah Ibu jelaskan tadi ada 4 negara Islam, perkembangan negara Islam modern dan kontemporer. Nah, Ibu ingin kalian menggali informasi itu tentang tokoh-tokohnya. Oke? Silahkan dicari di buku paket atau di internet atau di website ya. Iya, kasih waktu 1 menit.
Sorry, 5 menit. Ada yang ingin memaparkan siapa? Menyebutkan tokoh-tokoh dunia Islam kontemporer? Saya, Bu. Kontemporer, iya silakan Rosa. Tokoh dunia Islam kontemporer yaitu yang pertama ada Nur Miswari dari Filipina, yang kedua dari Elijah Muhammad dari Amerika, yang ketiga Shouki Pataki dari Jepang, dan dari Indonesia itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Nur Khalis Majid. Ya bagus. Ada berapa tadi itu? Ada 5 ya? Ada 5, Bu. Bagus sekali ya Rosa. Karena Rosa sudah menyebutkan tokoh-tokoh dunia Islam modern kontemporer, Ibu ingin kalian semua menyimpulkan pergantian tentang materi kita hari ini. Oke, dimulai dari siapa? Oke, silakan Rosa. Yang pertama Isfahan atau Persia adalah kota terkenal pernah menjadi ibu kota kerajaan Safawiyah. Persia itu memiliki ciri-ciri kebudayaan seperti arsitek dan kesenian yang sangat khas sehingga mampu digunakan sebagai alat dan penyebaran serta pengembangan agama Islam pada periode Islam modern dan kontemporer. Kemudian ada Turki. Pada tahun 2000 muncul cendekiawan muslim yang bernama Harun Yahya yang mampu melakukan perlawanan terhadap sekularisme melalui beberapa pemikiran dan dalam bidang yang lain. Ini merupakan fenomena baru bagi penduduk Turki dalam abad modern dan kontemporer. Dalam aspek budaya dan sosial, kawasan Turki banyak dihuni oleh suku Kurdi yang sering melakukan pemberontakan terhadap kebijakan publik karena perbedaan pemahaman dan dalam bidang agama. Sekian, Bu. Baik, bagus sekali Rosa. Setelah itu, Hesti. Di sini Kairo atau Mesir. Kota Kairo dibangun pada tanggal 17 Sya'ban 358 Hijriah atau 969 Masehi oleh Panglima Perang Dinasti Fatimiyah Jauhar al-Sikili atas perintah Khalifah Fatimiyah al-Mu'izili di Lemilah pada tahun 953 sampai 975 Masehi sebagai ibu kota kerajaan dinasti. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah meliputi Afrika Utara, Sisilia, dan Syria. Oke, bagus sekali Feti. Selanjutnya, Weni. Selanjutnya di sini ada Baghdad. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua. Ya. Al-Mansur pada tahun 754 sampai 755 Masehi. Pada tahun 766 Masehi setelah mencari-cari daerah yang strategis untuk dijadikan sebagai ibu kota. Pilihan jatuh pada daerah yang dinamakan Baghdad yang terletak tak jauh dari Sungai Tigris. Ia menugaskan beberapa orang ahli untuk meneliti dan mempelajari lokasi. Setelah penelitian saksama dilakukan, daerah ini akhirnya diletakkan sebagai ibu kota dan pembangunan pun dimulai. Udah, baik, bagus sekali anak-anak. Jadi, Ibu ingin menyimpulkan materi kita hari ini. Negara-negara yang perkembangan Islamnya pesat di masa modern dan kontemporer, yaitu ada Baghdad, ada Kairo, ada Persia, dan ada Turki. Serta tokoh-tokohnya yaitu Nur Miswari dari Filipina, Elijah Muhammad dari Amerika, Shouki Futaki dari Jepang, Abdurrahman Wahid dari Indonesia, dan Dr. Mukhalis Majid dari Indonesia. Jadi di Kairo dan Baghdad itu kotanya maju sekaligus menjadi pusat peradaban Islam, dan dari dua negara itu kita dapat menyimpulkan bahwa penduduk dari negara itu mayoritasnya Muslim. Lalu Nur Miswari itu tokoh yang sangat-sangat penting bagi dan sangat-sangat berpengaruh di Filipina Selatan. Dan juga Elijah Muhammad, yaitu tokoh Muslim di Amerika Serikat. Beliau itu sangat-sangat berperan dalam penyebaran agama Islam. Sedangkan Nur Khalis Majid itu selain menyebarkan agama Islam, beliau juga seorang cendekiawan Muslim, dan kita harus bangga karena dia itu berasal dari Indonesia. Baiklah, sekian dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu ingin menyebutkan? No. Ibu ingin kalian mengerjakan PR. Ibu kasih tugas ya. Oke, silakan tulis soalnya, hanya 5 soal. Yang pertama, Baghdad pertama kali didirikan oleh titik-titik. Lalu yang kedua, organisasi masyarakat Islam yang terbesar di Indonesia adalah. Yang ketiga yaitu
penyebar agama Islam di Kepulauan Sulu, Filipina adalah. Lalu yang keempat, sahabat Shauki Futaki yang mengantarkannya kepada Islam ialah. Lalu soal yang terakhir, the nation, jangan, itu agak susah ya. Kasih yang mudah. Bagaimana meneladani Nurcholish Majid? Oke, sudah Bu. Baiklah, cukup materi kita hari ini. Ibu tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Lalu kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.